Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan jika kita masih bisa menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini diberi judul Kesetiaan dapat berarti dapat diandalkan, yang diambil ayatnya di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca ayat tersebut, kita akan melihat terlebih dahulu apa arti dari dapat diandalkan. Apa arti dari dapat diandalkan? Ya, jika kemarin kita sudah merenungkan bahwa kesetiaan itu adalah kejujuran, hari ini kita akan menyoroti kesetiaan di dalam pengertian dapat diandalkan. Dapat diandalkan berarti yang pertama adalah mengerjakan segala sesuatu tepat waktu. Yang kedua, memiliki komitmen untuk menyelesaikan suatu tugas meskipun banyak yang harus dia korbankan. Dan yang ketiga, pengertiannya adalah bahwa dapat diandalkan berarti bahwa orang tersebut dihormati orang lain karena kata-katanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan melihat di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-26. Amsal 10 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Amsal 10 ayat 26 menggambarkan ciri dari orang yang tidak dapat diandalkan, yaitu suka menunda-nunda apa yang harus dia kerjakan, atau di dalam Amsal disebut sebagai pemalas. Mengapa seseorang suka menunda-nunda apa yang harusnya dia kerjakan? Karena sebenarnya semua orang menyukai untuk tinggal di dalam kenyamanan diri sendiri. Dan hal tersebut sebenarnya merupakan musuh dari sikap dapat diandalkan. Kesetiaan terbentuk ketika kita mengerjakan sesuatu. Bahkan ketika hal tersebut atau ketika kita mengerjakan hal tersebut itu tidak mendatangkan kenyamanan bagi diri kita sendiri, sehingga meskipun kita mengalami kerugian, meskipun kita merasa tidak nyaman ketika melaksanakan komitmen kita terhadap sesuatu atau seseorang, namun kita tetap memegang komitmen tersebut. Itulah sikap dari seorang yang dapat diandalkan. Saudara, ketika kita memegang komitmen terhadap sesuatu atau seseorang, maka kita harus siap untuk membayar harga atau membayar lebih, atau yang biasa juga disebut dengan all out. Lebih banyak, misalnya saja, lebih banyak berkorban waktu, lebih banyak berkorban tenaga, lebih banyak berkorban uang, bahkan siap untuk menerima kerugian karena komitmen yang kita pegang tersebut. Sebab kesetiaan atau menjadi orang yang dapat diandalkan tidak berbicara tentang apa yang kita dapat, keuntungan apa yang kita dapat dari komitmen tersebut, tetapi apa yang dapat kita beri ketika kita memegang teguh komitmen tersebut. Sehingga mari kita pada pagi hari ini lewat perenungan ini, mari kita bertumbuh di dalam kesetiaan dan menjadi seseorang yang dapat diandalkan. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari bentuk kami menjadi pribadi yang setia, pribadi yang dapat diandalkan, yang ketika kami memegang teguh terhadap satu komitmen Tuhan, kami sungguh-sungguh memegang teguh komitmen tersebut Tuhan, meskipun mungkin itu tidak nyaman bagi kami, sehingga kami bertumbuh di dalam bertumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Tolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.